Halo, selamat siang Sobat Muda. Kembali lagi bersama saya, Nadia Fathi, di podcast Blow Talk, tempat di mana kita ngobrolin hal-hal seru yang bakalan bikin level keren kita naik drastis. Dan bersama saya Mahmuda, jadi hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering dianggap menakutkan buat sebagian orang, atau kayak cuma buat orang tua aja gitu. Padahal ini tuh super power buat kita para remaja. Betul banget. Jadi hari ini kita bakalan bahas donor darah, dan mungkin ada beberapa kita akan bahas alasan-alasan dari syarat-syarat juga ya terkait dengan donor darah bersama narasumber keren kita hari ini, Dokter Firly Tarini. Selamat siang dokter. Halo dokter, apa kabar? Alhamdulillah. Jadi sekarang kesibukannya apa nih dok? Ya, selain saya juga mengajar ya di ABK, saya juga sering melakukan sosialisasi donor darah. Oke. Jadi udah pastinya kita berbincang dengan narasumber yang Expert di bidangnya. betul sekali. Oke dokter, kita bahas terkait dengan donor darah ya dok ya. Mungkin remaja muda seperti kata ini banyak berpikir bahwa donor darah itu bikin pusing, lemas. Nah itu tuh sebetulnya apa sih proses yang terjadi di tubuh kita ketika darah kita itu diambil dok? Oke, iya memang remaja itu terutama ya remaja-remaja apalagi yang perempuan sering banget itu pasti akan ketakutan nanti udah jadi lemas kalau diambil darahnya ya. Nah tetapi sebenarnya nggak usah takut, kita itu lemas biasanya karena kita kurang persiapan. Satu itu kurang persiapan ya. Jadi kalau memang mau donor darah itu harus kita persiapkan matang. Makanya kan ditanya sama dokternya nanti pada saat donor, apakah Anda sehat hari ini? Nah itu harus dijawab dengan jujur. Wow, kita mengatakan ya kita sehat, jadi memang tidak ada keluhan, yang istirahatnya cukup ya, dan yang memang tidak ada minum obat ya. Memang sih nanti ada beberapa penyakit yang masih boleh kita untuk donor darah walaupun dengan minum obat, tapi mungkin kita bahas nanti itu ya, iya, biar betul. pada penasaran. Iya. Terus tadi istirahat yang cukup nih dok. Kita kan Gen Z ini suka banget begadang, Betul minum banget. kopi, minum boba, itu ada pengaruhnya nggak sih dok ke kualitas darah kita? Wah pasti ya. Jadi ini selain itu akan mempengaruhi pada saat kita akan mendonorkan darah. Nah begadang itu udah pasti kurang tidur. Kalau kita kan maunya habis donor darah itu kita tetap sehat ya kan. Nah kalau kita kurang tidur itu biasanya akan pusing. Itu makanya jadi kayak kelayangan. Nah ini salah satunya penyebab. Makanya saya bilang kalau kita harus siapkan semuanya ya, salah satunya tidur. Tidurnya harus cukup minimal 4 jam ya. Dan kemudian juga kopi. Nah, sebelum donor darah justru harusnya banyak minum air putih. Kalau kita minum kopi, itu akan pengaruhnya, kita tahu di kopi ada apa? Kafein. Nah, kafein itu bisa menaikkan tensi darah ya. Jadi mau remaja, mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, ya sebaiknya sebelum donor ya itu malas harus minum air putih, jangan minum kopi ya. Jadi karena nanti pas ditensi sama dokternya jadi gagal karena tensinya naik ya. Jadi harus ditunda dulu minum kopinya ya sebelum kita donor. Perbanyak minum air putih, kuncinya di situ. Berarti terkait dengan tekanan darah tadi, berarti tekanan darah menjadi salah satu syaratnya dokter. Betul sekali. Selain tekanan darah, ada nggak sih dok syarat-syarat lain untuk bisa mendonorkan darahnya? Ya ada, itu udah pasti banyak ya syaratnya. Jadi bukan sekedar tekanan darah, pasti ada HB hemoglobin ya. Hemoglobin itu minimal 12,5. 12,5. Ya, 12,5 dan maksimum di 17. Ya. Jadi makanya jadi benar-benar di prepare langsung dengan kita istirahat, terus makan, makanannya juga supaya menjaga HB kita tetap di range yang tadi stabil di antara 12,5 sampai 17. Ya pengaruhnya situ. Minum air putih pun juga kan, jadi bisa mempengaruhi juga dari kadar HB kita. Jadi ya istirahat, minum air putih, makan makanan yang dengan gizi seimbang, itu bisa saling melengkapi. Terus hemoglobin tuh kira-kira apa ya dok ya buat bahasa yang awam nih kayak kita, fungsinya di tubuh kita? Nah biasanya ya
hemoglobin itu atau HB ya, biasanya orang bilang kurang darah ya. Iya. Nah, sebenarnya orang awam tuh bilangnya sering kurang darah, tapi di sini awam ini suka bilang kurang darah itu ada dua persepsi sebenarnya. Jadi ada yang memang kadar HB-nya yang kurang turun atau tensinya yang turun. Nah, jadi emang karena awam itu taunya kurang darah aja. Iya, Padahal kan harus diperjelas kurang darahnya ini kadar HB-nya kah atau tensinya. Gitu. Oke, tapi dua hal ini tuh sangat berpengaruh ya, Dok. Berpengaruh sekali. Itu syarat yang paling krusial banget lah ya, selain yang teman-temannya nanti ada. Ya itu wajib banget harus dipenuhi karena pemeriksaan HB itu hemoglobin itu pemeriksaan di awal. Jadi sebelum ketemu dokter pasti nanti sama petugas selain ditimbang berat badannya, nah berat badan juga mempengaruhi ya. ada syarat Jadi buat berat badan juga, jadi dokter. minimal 45 kilogram. 45. Kalau maksimum nggak ada ya, Iya, jadi maksimum nggak disesuaikan. ada. Tapi minimal 45 kilogram. Nah di sini habis periksa timbang berat badan, nanti periksa HB, periksa golongan darah di situ. Nah jadi pada saat misalnya beratnya kurang dari 45, ya ditunda dulu sampai berat badannya mencapai 45. Kalau udah lolos 45, nah diperiksa HB, HB-nya 12,5 atau tidak. Nah, seperti itu sih alurnya ya. Nah, terkait dengan berat badan, memangnya ada hubungannya, Dok, antara berat badan dengan pengambilan darah donor itu? Pasti pasti. ada. Karena berat badan itu mempengaruhi volume darah di dalam tubuh kita. Oke. Iya, jadi dengan karena kalian mungkin udah tahu ya, atau belum tahu nih bahwa, atau teman-teman yang mendengarkan mungkin udah tahu belum ya bahwa donor darah ini kita diambil sekitar minimal 350 cc. Dalam tubuh kita. Iya, enggak diambilnya dipindahkan ke kantong. Nah, dan kantong yang satunya lagi ada yang volumenya ukurannya sekitar 450 cc. 450 cc. Nah, Itu kita nggak bakal kekurangan darah, Dok, diambil sebanyak itu. tentu tidak. Makanya tadi berat badannya itu harus minimal 45 kilogram ya. Jadi makanya kenapa harus minimal 45? Hubungannya di sini nih. Karena minimal kita harus mengambil 350. Nah, kalau dengan berat badan lebih dari 45 lebih ke atas ya, nah itu diperkirakan sudah cukup dan aman diambil sebanyak 350 cc atau mili ya. Buat kita para perempuan nih, Dok, kita kan ada siklus menstruasi tiap bulannya. Itu apa tetap boleh donor darah? Ya, pasti boleh ya. Yang penting syaratnya HB-nya itu tadi yang hemoglobin yang sudah kita bahas itu masuk minimal 12,5. 12,5. Dan yang udah pasti pada saat menstruasinya itu darahnya nggak lagi deres-deresnya yang kita donor. Kan kita tahu kita perempuan kan juga pasti suka lemes ya. Kalau lagi mens saja masa kita ikut donor dulu. Ya jangan. Jadi kita selesaikan dulu mensnya kalau memang kita lagi banyak keluar darah itu lagi deres ataupun agak nyeri. Ya jangan, tunda dulu untuk donornya ya. Jadi kalau sudah selesai mau langsung donor itu boleh. Yang penting syarat HB-nya itu masuk 12,5 ya. Oke, berarti penundaannya itu Sementara. iya, betul. Oke. Iya. Nah, mungkin juga dengan kita donor darah ini sekaligus kita mendapatkan mini check up ya, Dok ya, betul. Tadi ada disinggung soal pemeriksaan golongan darah ya. Golongan darah, betul Iya. banget. Nah, kira-kira dari mini check up itu ada nggak sih penyakit yang bisa terdeteksi gitu dengan adanya pemeriksaan itu? Ya, betul sekali ya. Jadi betul-betul sudah ada mini check up-nya. Selain tadi periksa kadar HB, terus ditensi sama dokter, dan juga nanti darah kita setelah lolos untuk diambil menjadi donor darah. Nah, nanti kan pasti ada pemeriksaan screening penyakit ya. Ya, sini ada screening 4 macam penyakit yaitu hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan juga sifilis. Ya, jadi 4 macam penyakit ya, hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan juga sifilis. Ini kita akan periksa di lab unit donor darah atau unit pelayanan darah. Nah, di sini kita akan lakukan pemeriksaan screening ya. Jadi betul, kalaupun ada hasilnya yang
tidak bagus ataupun yang disebut dengan reaktif karena kita bersifat screening, maka kita akan memberikan surat untuk memanggil pendonornya ya. Jadi tetap kita akan memberitahukan supaya pendonornya itu nanti bisa konsultasi ya, dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Oke, berarti darah kita nggak langsung dikasih ke pasien ya dok habis donor? Betul, otomatis sekali karena kita harus mendapatkan produk darah yang betul-betul aman buat pasien. Ya, jadi kita harus lakukan pemeriksaan screening ini. Ya, Oke, jadi ada prosesnya terlebih dahulu gitu ya. pasti. Jadi simultan. Mungkin ada sobat-sobat yang sering donor darah kan lihat ada yang bentuk T tabung ya kan, ada yang bentuk kantong darah. Nah, yang tabungnya ini akan dilakukan pemeriksaan ya. Jadi pemeriksaan terhadap yang 4 macam penyakit tadi, dan ada juga pemeriksaan ulang golongan darah. Karena kan yang pemeriksaan di awal itu hanya sekedar pemeriksaan awal ya jadinya. Nah, jadi ini satu lagi nih kelebihannya jadi mini check up-nya tadi ya, selain HB, golongan darah, tensi, dan juga 4 macam penyakit ini. Nah, selain itu pun juga di pemeriksaan golongan darah di lab nanti akan dilakukan pemeriksaan antibodi. Nah, maka betul-betul wow, pemeriksaan kesehatan yang luar biasa Lengkap ini ya, nih dok. jadi Lengkap pendonor. sekali. Betul, ya. Jadi nanti akan diketahui ada antibodi apakah di dalam tubuh si pendonornya, ya. Jadi memang banyak nilai plusnya lah kalau kita mau donor darah, ya. Tuh, berarti jangan takut Jangan ya takut untuk buat donor darah. genset, Iya, betul iya, banget. betul. Terus donor darah kan jarumnya gede banget tuh dok. Iya. Ada tips nggak ya biar kita nggak takut nih pas donor darah? Biar relax gitu ya. Iya betul. Wah, memang jarumnya besar ya. Tapi jangan khawatir. Biasanya bagi teman-teman yang memang sudah pernah donor darah malah pada ketakutannya di jari nih pas mau diperiksa golongan darah atau HB, udah ketakutan karena memang ya di ujung jari kita ini sarafnya tuh paling banyak dan kulitnya juga lebih tipis juga ya. Jadi makanya lebih sakit, terutama sih memang sarafnya banyak di ujung-ujung saraf ini ya. Jadi akan agak lebih sakit dan cenut-cenut aja lah gitu biasanya. Nah, walaupun itu jarumnya besar, kita di tangan gini ya ada kuncinya sih supaya jangan takut ya, biar nggak tegang tuh, relax aja. Jangan dilihat jarumnya ya. Kalau misalnya petugas yang ngajak ngobrol ya jawab aja, jangan tegang. Atau ada temennya kan biasanya cewek-cewek nih agak takut nih tegang, pegangan sama temennya gitu. Ya. Jadi intinya kita relax. Kita berpikir bagaimana manfaatnya darah kita bisa kita berikan ke orang yang membutuhkan. Insya Allah sakit ataupun rasa khawatir yang berlebihan itu akan hilang. Oke dokter, terkait donor darah ini mungkin bisa dibilang ya, donor darah itu seperti mini check up gratis. Betul dokter? Betul sekali. Oke, nah Ya. kira-kira dari mini check up ini ada gak sih dok penyakit yang bisa terdeteksi secara otomatis di screening darah PMI? Ya, jadi mini check up-nya kita akan melakukan pemeriksaan terhadap 4 macam penyakit nih. Ya, jadi nanti sobat-sobat akan dilakukan pemeriksaan terhadap penyakit hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan juga sifilis. Oke, ada 4 ya, Dok. Ada 4 macam penyakit ini. Jadi nanti kan mungkin sobat-sobat pernah berdonor darah ya. Itu ada terdiri dari kantong darahnya sendiri dan juga ada tabung yang diambil ya, sampel darah. Oh iya. Nah, sampel darah itulah yang akan kita lakukan screening terhadap 4 macam penyakit tersebut ya. Nah, setelah itu kalau memang hasilnya tidak hasilnya menjadi reaktif ya, yang tidak sehat, nah berarti nanti akan dihubungin pendonornya. Ya, pendonornya akan caranya dengan cara diberikan surat ya. Makanya alamatnya tuh pada saat mengisi registrasi donor, alamat tuh harus jelas ya, harus sesuai KTP ataupun memang domisilinya. Jadi kalau misal pun ada masalah seperti ini, dari unit transfusi darahnya atau unit donor darahnya pun akan mudah menghubungi sobat-sobat ya. Seperti itu. Berarti darah yang dikasih ke pasien tuh beneran aman ya dok ya?
Ya pasti dong harus aman ya. Jadi kita harus melakukan yang tadi 4 macam screening supaya pasien yang menerima darah kita ini juga ikut jadi lebih aman ya. Jadi dia akan menjadi jangan sampai tertular 4 macam penyakit tersebut ya. Karena 4 macam ini bisa menular lewat darah. Oke, jadi mungkin proses donor darah itu tuh bukan hanya diambil lalu diberikan kepada pasien, Betul, tapi betul. ternyata Ada proses lain ya ternyata. Ya pastinya nggak kayak di sinetron ya. Iya, Jadi donor kasih. sobat-sobat ya. Jadi kita ada proses panjang ternyata di balik semua itu ya. Jadi selain tadi dilakukan yang sampelnya tabungnya ini diperiksa screening 4 macam penyakit. Nah kantong darahnya ini nanti pasti akan kita olah. Oh, ada Ya. pengolahan juga. Betul, kita olah nanti akan kita jadikan misalnya ada yang jadi trombositnya saja, ada yang darah merahnya saja, atau plasmanya yang mungkin kalau plasma sobat-sobat mungkin pernah tahu kalau kita luka tuh ada yang keluar cairan warna kuning ya. Nah, yang warna kuning itulah yang disebut dengan plasma. Iya. Oke, berarti dari satu kantong darah yang kita donorin bisa buat banyak pasien ya dok kalau kayak gitu? Bisa menyelamatkan 3 nyawa. Karena terkadang banyak banget. pasien membutuhkannya beda-beda. Kadang ada yang membutuhkan darah merah, ada yang membutuhkan trombosit, ada yang juga membutuhkan plasma. Maka bisa menyelamatkan 3 nyawa. Oke, jadi dalam tubuh kita ternyata kompleks ya. betul. Dikira tuh cuman hanya ada darah merah saja. Ternyata ada trombosit ya dok tadi. Iya, betul. Trombosit dan juga Plasma. plasma. Oke, itu donor darah tuh pastikan dok banyak sekali manfaat. Betul dok. Betul Nah, manfaatnya. salah satunya tuh mungkin apa ya dok kira-kira, atau ada yang bisa bikin glowing gitu dok. Ya kalau yang perempuan ya cewek-cewek ini pengennya glowing ya. Kita bahas dulu deh satu-satu ya. Jadi manfaat donor darah itu tadi di awal sudah kita bahas bahwa kita bisa tahu golongan darah kita. Udah gitu kadar HB kita pun akan terkontrol karena kan setiap mau donor diperiksa. Normal tidak, apa maksud range untuk syarat donor atau tidak. Kemudian darah kita di screening 4 macam penyakit. Itu kalau kita periksa di lab, wah itu sangat mahal sekali ya. Udah gitu selain yang 3 ini, nah kita juga kalau kita donor itu kita akan mengurangi resiko penyakit jantung ya, karena zat besi yang memang tidak digunakan di tubuh kita itu kalau kita nggak keluarkan lewat donor darah itu akan menumpuk. Nah itu yang akan menjadi penyebab resiko penyakit jantung. Dan nah ini yang harus kalian juga diketahui nih sobat-sobatnya ya, bahwa dengan mendonorkan darah 450 cc ini akan membakar kalori ya, jadi bukan bikin gemuk nih ya. Bisa, tapi ya itu tadi harus memenuhi persyaratan donor dulu ya. Jangan lupa. Jadi bisa membakar kalori sekitar 650 kalori ya. Nah, jadi luar biasa kan. Jadi donor darah selain juga tadi kita dicek kesehatan, bisa menurunkan risiko penyakit jantung, bisa membakar kalori, dan yang ini ada lagi dari penelitian juga di jurnal-jurnal di luar negeri sudah banyak dilakukan penelitiannya bahwa bisa juga mengurangi resiko penyakit kanker. Ya, jadi memang sangat luar biasa nih manfaat donor darahnya ya. Jadi nggak usah khawatir ya, kalau kita diajak donor darah atau di kampus kita ada acara donor darah, mari ayo kita lakukan donor darah. Betul banget. Mungkin bisa nih dokter kasih pesan buat Gen Z biar nggak ragu nih buat mulai donor ikan. Betul. Karena tadi manfaatnya banyak banget ternyata donor ini. Ya biasanya memang anak muda tuh suka FOMO ya, FOMO ikut-ikutan. Tapi kalau ikut-ikutan hal yang positif seperti donor darah karena bisa membantu 3 nyawa. Nah, ayo gak usah khawatir, gak usah takut lagi, apalagi dengar ceritanya mitos-mitos jarumnya yang gede banget gitu ya. Gak usah khawatir. Jadi kita persiapkan diri kita dengan keadaan yang sehat, tidur cukup, tidak ada begadang yang sampai wah mungkin saking senangnya main game ya. Nah itu pokoknya kita harus persiapkan
diri kita untuk melakukan donor darah karena sangat banyak manfaatnya, baik untuk membantu tetapi juga untuk diri kita sendiri pun juga banyak manfaatnya. Jadi nggak usah khawatir nih, baik yang Gen Z maupun yang usia bapak-bapak, ibu-ibu, ya tante, om, ayo silakan donor Semua darah. kalangan bisa, Iya, asalkan bisa, asal memenuhi memenuhi persyaratan, ya, itu oke. saja ya. Jadi kalau baru untuk kadang banyak pertanyaan juga nih, entah kakeknya yang mau donor, misalnya 70 tahun, tapi kalau belum pernah, sebaiknya jangan ya. Karena memang kita belum tahu, takutnya ada komorbid, ya kan, penyakit penyerta yang di dalam tubuhnya. Justru kakeknya yang bisa nge-push nih Gen Z nih cucunya untuk donor darah ya. Karena mungkin remaja seperti kita ini darahnya masih segar ya dok ya. Betul, Segar betul. gitu, Jadi nggak usah khawatir karena kan tadi juga walaupun kita habis donor darah, itu di tubuh kita akan otomatis memproduksi lagi. Ya, jadi karena kan produksi darah kita ada di sumsum tulang. Jadi dalam waktu beberapa minggu pun nggak sampai 1 bulan darah kita udah balik lagi semuanya Berarti ya. kalau rutin donor darahnya jadi baru terus gitu ya, Betul, Dok? betul. Regenerasi ya. Regenerasi terus makanya. Jadinya juga kan bisa mengurangi resiko penyakit jantung tadi. Ya. Tapi mungkin tadi kita belum bahas ya dok, untuk donor darah sendiri itu berapa lama sih? Iya, jadi nggak usah khawatir nih kalau memang yang sobat-sobat pada pengen donor darah nih, nggak ada waktu. Ya, jangan salah, waktu untuk donor darahnya sendiri itu pas pengambilannya itu nggak lama kok, sekitar 8 sampai 10 ya. Cepet 10 banget ya, menit. 10 Betul, menit. betul. Ya, jadi yang penting kan pendaftaran, pemeriksaannya. Jadi paling setengah jam lah ya. Gitu. jam. Ya, cuman kan kadang-kadang kan kalau namanya kita di suatu kampus ya, misalnya di kampus atau di kantor ya kan mau ngadain donor darah, itu kan pasti ada antrian ya. Rame, betul. Paling kan makanya gantian aja. Misal ngelihat 10 orang dulu datang, 10 lagi datang. Tapi otomatis nanti nggak akan membosankan lah intinya nunggunya. Terus kalau kita mau donor tuh kita bisa datang kemana ya, Dok? Ke rumah sakit gitu? Oh, oke. Iya, tempat donor darah itu selain tadi ada yang saya bahas yang katanya bisa di kampus atau di kantor, itu namanya mobile unit. Mobile unit. Ya, jadi selain ada yang mobile yang bisa di mana-mana tuh tergantung tempatnya itu dia mengadakan donor darah atau tidak ya. Bisa di tempatnya sendiri. Seperti sekarang ini ada di rumah sakit, ada di unit pelayanan darah yang ada di rumah sakit besar-besar ya, UPD namanya, atau di unit donor darah yang PMI. Nah, ya di Palang Merah Indonesia mungkin udah pada kenal nih ya. Bisa juga untuk wilayah Jakarta kita ada 6 tempat ya. Iya, ada di wilayah Jakarta Pusat ya. Jakarta Pusat itu ada yang memang kantor PMI Jakarta Pusat. Itu di daerah Pecenongan. Terus ada yang Provinsi DKI, PMI Provinsi DKI itu di Jalan Kramat Raya, daerah Senen ya. Atau di Jakarta Selatan, di Pejaten. Itu PMI Jakarta Selatan. Nanti ada di PMI Jakarta Utara di daerah Semper. Kemudian PMI Jakarta Barat di daerah Jalan Perdana ya. Dan juga PMI Jakarta Timur di Jalan Igusti Ngurah Rai ya. Kalau untuk wilayah DKI itu bisa. Nah, sisanya nanti di Depok pun juga ada ya, di Kota Depok, Bodetabek ada semua. Ya, itu bisa dilakukan donor darah ya. Terutama unit donor darah yang dikelola oleh PMI ya, itu ada kita untuk melakukan tempat donor darah dan juga pengolahan darahnya. Oke. Terlebih lagi di Indonesia itu PMI sudah tersebar luas ya dok ya. Betul dari Sumatera sampai juga ke Papua, unit donor darah PMI juga sudah ada. Tapi kira-kira untuk mendonorkan darah itu kita tahunya mungkin ada perawat ya, atau ada teknisi lain dok yang khusus. Oke, iya. Jadi, nah ini nih di Indonesia punya kampus yang khusus mendalami ya, mempelajari tentang
donor darah ini ya. Jadi petugasnya nggak asal-asalan gitu ya dok, ada sekolahnya gitu. Betul, itu uniknya di Indonesia, kita punya sekolahnya khusus ya. Jadi namanya Akademi Bakti Kemanusiaan ya. Di sini mahasiswanya akan mempelajari dari mulai pengambilan donor darah ya, seleksinya ya kan, tadi kan ditanya harus ada persyaratannya apa, kan ada pemeriksaan awalnya, terus nanti pengambilan donornya, terus nanti juga bagaimana pengolahannya ya kan, habis pengolahannya nanti pemeriksaannya, screeningnya, dan juga nanti sampai pendistribusiannya, dan juga ada bagaimana rujukannya, dan juga bagaimana menangani itu semua ya, penyimpanannya ya, dari darah mulai diambil sampai pendistribusiannya, itu rantai dinginnya juga akan dipelajari. Wah. Ya seperti itu. Cukup lengkap ya. Berarti itu kalau bos Akademi Bakti itu dia tuh termasuk prodi apa ya dok untuk Ya. bidang kesehatan? Ya, untuk Akademi Bakti Kemanusiaan Palang Merah Indonesia, prodinya adalah Teknologi Bank Darah ya. Jadi dan ini lulusannya adalah D3. Oh D3. Iya. Jadi baru D3 ya. Jadi nanti lulusannya ini mau kerjanya di mana nih? Pasti banyak pertanyaan ya kan? Prospek pekerjaannya gimana tuh dok? Prospeknya ya. Jadi nanti sobat-sobat yang nanti lulus dari ABK bisa mendaftar di rumah sakit ya, terutama bank darah, yang rumah sakit yang mempunyai bank darah. Kemudian juga tadi yang di unit donor darah Palang Merah Indonesia yang udah menyebar seluruh Indonesia, atau di unit pelayanan darah milik rumah sakit ya, yang dari Kemenkes, itu juga menyebar di seluruh Indonesia ya. Jadi banyak untuk sampai saat ini kebutuhan akan tenaga dari teknologi bank darah ini masih banyak dibutuhkan. Dan sampai saat ini juga lulusannya alhamdulillah bisa langsung bekerja. Iya. Keren banget. Habis lulus bisa langsung kerja gitu. Indis ya, Dok. ekonomi Iya, ya, betul banget, indis yang ekonomi. susah dapat kerja ternyata ada prodi yang Habis lulus khusus. langsung kerja. Dan Iya. mungkin prodi ini juga belum banyak orang tahu mungkin ya dok ya. Iya betul. Jadi dikiranya yang ngambil petugas misalnya lagi ada acara donor darah, mereka taunya ini perawat nih gitu ya. Memang bisa perawat juga, tetapi kita kan di sini ada yang sekolah khususnya nih. Nah jadi kalau pas udah kadang kita berbicara dengan pendonor, oh mereka juga jadi baru tahu, oh ada sekolahnya ya. Nah jadi ya alangkah baiknya nih kalau misalnya ada Gen Z yang bingung ya lulus SMA mau masuk mana, bisa nih ya, salah satunya ke Prodi Teknologi Bank Darah Akademi Bakti Kemanusiaan Palang Merah Indonesia ya. Dengan 3 tahun saja nih kuliahnya ya, nanti Kuliah bisa 3 langsung bekerja. Oke, luar biasa. Mungkin untuk kampusnya sendiri itu takutnya ada kekhawatiran nih dok terkait dengan akreditasi. Nah untuk ABKPMI sendiri itu bagaimana ya dok terkait dengan akreditasinya? Iya, akreditasi dari ABKPMI ini ya, udah pasti kan ada dari LAM PTKes ya, mendapatkan nilai akreditasinya adalah unggul ya, dan juga dari BAN PT ya, ini juga kita sangat baik ya lulusnya. Jadi semuanya sudah terakreditasi, nggak usah diragukan lagi dah. Untuk Akademi Bakti Kemanusiaan ini lokasinya ada di mana ya dok? Lokasinya di daerah Jakarta Selatan ya, di Jalan Joe Lenteng Agung. Jalan Jowe Lenteng Agung, catat. Aksesnya mudah juga kok ya, ada bisa naik kereta ya, ataupun juga yang mau bawa kendaraan silakan, nggak sulit untuk dicari. Oke. Mungkin bisa kita cari kali ya Di Google Map Iya, ya, di Google mungkin, Map, ayo di di Instagram Google ya. Map atau Instagramnya ya. Iya, Betul, namanya betul. ABKPMI ya dok ya. Iya, ABKPMI. PMI. Ya, untuk lokasi ABKPMI bisa nih di searching, coba deh. Coba ya dok ya. Ya, di Google Map pasti ada. Mungkin kita cari di sosial medianya Ya, dulu sosial ya. medianya juga ada ya, Instagramnya ya. ABKPMI ya dok. Betul, ABKPMI. Wah ternyata ABKPMI lagi buka penerimaan mahasiswa baru ya dok ya.
Ya, betul sekali. Wah, mungkin Ya. kita bisa liatin ke sobat muda. Ya, jadi kalau ada yang persiapan nih ya, kalau buat jaga-jaga kalau memang ada yang masih bingung mau milih kampus mana atau mau kuliah mana ya, ini bisa melakukan pendaftaran ya. Tinggal buka IG-nya ABKPMI ya. ABKPMI. Ketik ABKPMI. Betul sekali. Jadi teman-teman jangan khawatir dan bingung untuk Prospek memilih. kerjanya nanti gimana Iya, sih kalau gimana? milih kampus ini? Betul. Gak kerasa kita udah di penghujung segmen. Sobat muda, jadilah remaja hebat dengan berbagi kehidupan dengan cara mendonorkan darah. Saya Mahmudah, Saya Nadia Fathi. pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus tebar kebaikan. Sampai jumpa di Blatok selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Fili. Makasih, Bye-bye. sama-sama.